Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel Timson Simamora. Dan terima kasih buat teman-teman yang sudah mendukung channel Timson, yang sudah sering berkunjung dan mendukung channel Timson sehingga berkembang sampai saat ini. Dan bagi teman-teman yang belum dan masih baru berkunjung, mohon untuk bantuannya tetap mendukung dan ikut berpartisipasi dalam mendukung channel Timson Simamora supaya channel ini berkembang dengan baik dan bisa menyampaikan informasi-informasi yang bermanfaat untuk teman-teman sekalian. Dengan cara tetap untuk like, subscribe, dan tetap tinggalkan komen supaya bisa tetap berkembang melalui komentar-komentar yang baik, yang bermutu. Dan jangan lupa membunyikan lonceng notifikasi supaya mendapatkan notifikasi video-video selanjutnya dari channel Timson Simamora. Kali ini kita akan membahas apa sih tips dan cara dan bagaimana untuk memulai sebuah pekerjaan di sebuah perusahaan kita yang baru diterima bekerja. Artinya kita melamar, kita baru diterima kerja. Apa sih yang harus kita lakukan dan apa yang harus pertama sekali kita pikirkan? Yang pertama adalah kita harus jelas dulu perjanjiannya. Perjanjiannya adalah seperti yang sudah dibahas di video sebelumnya, harus ada perjanjian tertulis dan itu secara undang-undang. Di zaman tahun 2021 ini, masih ada teman-teman yang sudah lama bekerja dalam sebuah perusahaan tetapi tidak ada ikatan perjanjian. Kalau tidak ada ikatan perjanjian tertulis dan aturannya tidak jelas dan rule, nanti ujungnya atau di akhirnya akan masalah dan tidak enak di akhir. Biasanya adalah di akhirnya tidak enak. Kalau di awal-awal pasti enak dan masih enak dinikmati dan pasti gaji lancar pasti segala macam, tapi di akhir biasanya akan bermasalah. Jadi yang pertama adalah harus ada dulu keterikatan antara perusahaan dengan pekerja atau pengusaha dengan pekerja. Itu semua level, baik itu mulai dari level helper atau level operator atau kerja harian atau kerja taman ya, cleaning service, sampai manajer sekalipun, sampai direktur pun tetap ada perjanjian. Jadi teman-teman jangan kira tidak ada perjanjian ya. Tetap ada perjanjian antara pengusaha atau perusahaan dengan si pekerja. Perjanjian itu apa? Tergantung peraturan yang ada di dalam perusahaan itu. Apakah mereka contohnya menerapkan sistem kontrak atau perjanjian kerja waktu tertentu, atau menerapkan sistem perjanjian kerja waktu tidak tertentu, artinya permanen ya, 3 bulan masa percobaan lalu permanen. Nah, itu yang harus diperjelas. Jadi pertama ada kontrak dulu dan ada tanda di atas materai. Sesudah itu jelas dibicarakan di awal adalah gajinya berapa. Supaya apa? Supaya nanti sesudah kita bekerja di bulan kedua, ketiga, dan seterusnya, kita tidak sakit hati, perusahaan juga tidak sakit hati. Jadi lebih baik di awal jelas daripada nanti di akhir ada terjadi penyesalan. Karena banyak sering terjadi seperti itu, ya. Banyak sering terjadi seperti itu, masuk kerja ya masuk aja gitu. Ini biasanya terjadi pada perusahaan-perusahaan pribadi nih. Perusahaan-perusahaan pribadi atau perusahaan-perusahaan kecil yang CP-CP kecil. Yang tidak membuat yang seperti itu, perjanjian-perjanjian. Hanya baik ngomongan aja, ya sudah kamu kerja dulu lah, kamu butuh kerja toh? Nah, kerja. Tapi belum dibicarakan masalah gaji. Dan belum ada kontrak keterikatan di antara ini keduanya. Nah, di situ yang bermasalah.
Terus yang selanjutnya adalah perlu dipertanyakan juga apakah ada fasilitas-fasilitas yang disediakan dalam sebuah perusahaan. Jadi teman-teman, kenapa ini saya bahas? Sampai per kemarin masih ada orang bertanya masalah hal ini. Ya kan? Masih ada orang bertanya perihal masalah ini. Dan bahkan sudah lama bekerja dalam sebuah perusahaan, jadi tapi tidak ada keterikatan. Nah, ini sakitnya di kita. Sakitnya adalah di karyawan. Kalau tidak jelas ada perjanjian. Jadi begitu kita masuk bekerja, ada namanya agreement atau kontrak yang harus kita tantangani. Terus ada peraturan perusahaan yang harus kita pegang sebagai panduan kita di perusahaan itu. Atau kalau tidak ada peraturan perusahaan, ada aturan yang tertulis dikeluarkan oleh sebuah perusahaan atau CV. Nah, sesudah itu jelas dibicarakan semua di situ hak dan kewajiban kita. Nah, di dalam kontrak itu sudah ditulis alamat, nama kita, alamat perusahaan, nama perusahaan, gaji kita, sistem kerjanya, berapa hari kerjanya, dan off-nya berapa hari, dan semua harus jelas. Walaupun nanti mungkin di lapangan pelaksanaan beda dari situ, tapi yang penting ini ada dulu, kita punya pegangan surat-surat ini. Sebab kenapa? Kalau kita nanti suatu waktu ada masalah antara perusahaan dengan karyawan, yang dicari adalah ini. Yang pertama, perjanjian ini yang ditanya pertama. Ada perjanjian kerjanya kah? Kalau perjanjian kerjanya tidak ada, tidak bisa diproses. Mungkin bisa, tapi butuh waktu lama dan harus cari bukti-bukti yang valid lagi nanti. Ini bagaimana, itu bagaimana, ini. Sehingga yang rugi adalah karyawan sendiri, kita sendiri. Maka saran saya harus jelas dari awal. Seperti contoh, saya masuk pekerjaan, masuk di sebuah perusahaan, masuk di tempat saya bekerja, jelas saya dites, begitu tes lulus, dan harus ada perjanjian yang saya tandatangani, berapa saya punya gaji, alamatnya, segala macam, dan apa fasilitasnya, dan saya kalau kemana-mana disuruh perusahaan apakah saya ditanggung. Nah, itu harus jelas. Dan ada peraturan perusahaan yang saya pegang dan yang harus saya baca sebagai panduan bekerja dalam sebuah perusahaan. Dan yang paling penting adalah perlu dipertanyakan masalah BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan. Itu wajib yang bekerja di seluruh Indonesia, pekerja apapun. BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan. Karena di situ juga adalah ada hak kita. Hak untuk kesehatan, hak untuk jaminan hari tua, hak untuk jaminan pensiun. Nah, inilah hal-hal yang perlu kita perhatikan dalam memulai sebuah pekerjaan di perusahaan. Apabila kita sudah diterima atau kita melamar di perusahaan, diterima, sudah tes diterima, lalu kita sudah mau menjelang masuk hari pertama atau dipanggil untuk pemberitahuan bahwa kita sudah diterima, itu harus kita pertanyakan dan itu harus jelas. Masalah lemburannya harus jelas, kalau kita lebih dari jam kerjanya apa konsekuensinya, dan apa yang kita terima di awal harus dipertanyakan. Dan itu hak seorang karyawan untuk menanyakan. Dan perusahaan berkewajiban untuk memberitahukan itu kepada seorang pekerja yang hendak diterima bekerja di perusahaan tersebut atau CV tersebut. Dan itu jelas. Jadi itu teman-teman pembahasan kita kali ini, mudah-mudahan bermanfaat dan tetap mohon dukungannya untuk channel Tim Solusi Mamora dengan cara like, komen di bawah video ini, subscribe bagi teman-teman yang baru berkunjung, dan jangan lupa untuk membunyikan lonceng notifikasi supaya mendapatkan notifikasi video-video selanjutnya dari channel Tim Solusi Mamora. Begitu, atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Salam.